Shalom, untuk mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertaimu sekalian. Amin. Ayat harian untuk kita pada hari Selasa 22 Juli 2025. Tertulis di dalam surat 2 Korintus pasal 4 ayat 7. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam tradisi Yahudi, bejana tanah liat itu merupakan satu peralatan di dalam rumah yang tidak terlalu istimewa, tidak terlalu mendapatkan perhatian. Bejana tanah liat itu sesuatu yang gampang retak dan hancur. Tapi orang-orang Yahudi dulu atau orang-orang dulu sering menyimpan perhiasan mereka, harta berharga mereka di dalam bejana tanah liat untuk mengalihkan perhatian dari perampok yang bisa saja datang ke rumah tersebut. Seiring dengan itulah Paulus menyebut bahwa dia adalah bagaikan bejana tanah liat yang menjadi tempat harta yang paling berharga yang diberikan oleh Kristus, yaitu Injil Kristus itu. Dia mengatakan sebagai bejana tanah liat untuk menunjukkan kerendahan hatinya dalam seluruh tugas pelayanannya. Dia mau menunjukkan bahwa segala tugas pelayanan itu dia lakukan bukan karena kehebatannya, bukan karena kekuatannya, tapi karena Tuhan sendiri yang telah mengizinkannya untuk melakukan tugas pelayanan itu. Harta yang paling berharga atau Injil yang sudah diberikan kepadanya itu hanyalah pemberian Tuhan, bukan dari kehebatan dia, bukan karena keistimewaannya. Dan sebagai bejana tanah liat itu gampang retak dan hancur. Itu sebabnya dia akan senantiasa berhati-hati menjaga harta itu dan juga senantiasa bergantung kepada Tuhan si pemberi harta itu. Lalu sebagai bejana tanah liat, dia juga mau menunjukkan bahwa dia tidak ada apa-apanya, dia lemah, dia terbatas. Tuhanlah yang berkuasa atas hidupnya, dan atas kuasa Tuhanlah dia memperoleh kekuatan untuk mengabarkan Injil atau kabar sukacita itu. Jemaat yang dikasihi Kristus, dalam pelayanan kerendahan hati, hidup yang bergantung kepada Tuhan, mengandalkan kuasa Tuhan itu sangat perlu. Supaya apa? Supaya kita terhindar dari memberitakan diri kita sendiri, bukan memberitakan Tuhan. Maka dalam pelayanan kita harus menyaksikan dan mengakui bahwa kekuatan kita itu berasal dari Allah. Kekuatan kita itu melimpah-limpah datangnya dari Tuhan Allah, bukan dari diri kita sendiri. Ini akan mengajar kita untuk senantiasa tunduk dan dengan rendah hati untuk melanjutkan tugas-tugas pelayanan kita dimanapun. Karena setiap aktivitas kita juga merupakan pelayanan kita kepada Tuhan dengan melakukannya dengan sungguh-sungguh, melakukannya dengan benar di dalam kebenaran Tuhan, dan apabila semuanya itu berhasil, kita tetap di dalam kerendahan hati karena sesungguhnya itu bukan karena kita istimewa, bukan karena kekuatan kita, bukan karena kuasa kita, melainkan karena kekuatan dari Tuhan, karena kuasa yang diberikan oleh Tuhan. Senantiasalah
menggantungkan hidupmu kepada Tuhan, dengan kerendahan hati, membawa harta berharga, Injil, kabar sukacita, yaitu tentang Yesus Kristus, Sang Juru Selamat manusia, yang akan kita bawa dan sebar kepada dunia ini. Amin, kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami bersyukur jikalau Engkau mengizinkan kami untuk menerima Injil, harta yang paling berharga, keselamatan yang Engkau anugerahkan bagi kami di dalam Yesus Kristus. Biarlah kami dengan kerendahan hati kami senantiasa mengakui dan menyaksikan bahwa kekuatan kami berasal daripada-Mu saja. Ya Tuhan, berikanlah kami kekuatan melimpah untuk menghidupi Injil dan mengabarkan Injil itu kepada dunia ini. Dalam Kristus Yesus kami berdoa kepadamu. Amin.